Dari ajang Eredivisie Liga Belanda di pekan ke-30, Heracles tumbang 0-2 dari tim tamu SC Heerenveen. Dalam laga tersebut, kedua gol SC Heerenveen dicetak oleh C. Nunnely pada menit ke-9. SC Heerenveen menggandakan keunggulan lewat Pele Van Amersfoort pada menit ke-88 setelah menerima umpan dari sang Profesor Tom Haaien. Tom Haaien bermain full 90 menit pada laga itu dengan rating tertinggi yaitu 8,6, sedangkan Nathan Jo Awon masuk di menit 87 menggantikan C. Nunnely. Klub tersebut naik ke peringkat 10 klasemen sementara Eredivisie Liga Belanda dengan koleksi 36 poin. Di pertandingan lainnya, Fortuna Sittard kalah 0-1 atas tim tamu Feyenoord Rotterdam. Gol tunggal Feyenoord dicetak oleh David Hanku pada menit ke-18. Dan dalam laga tersebut, pemain timnas Indonesia yaitu Ragnar Oratmangun masuk pada menit ke-86 menggantikan Inigo Cordoba. Fortuna Sittard berada di peringkat ke-11 klasemen sementara Eredivisie Liga Belanda dengan koleksi 35 poin. Berpindah ke Liga Italia Serie B, Venezia raih kemenangan atas Brescia dengan skor 2-0. Kedua gol Venezia diborong oleh Tanner Tessman di menit 20 dan menit ke-90. Bek timnas Indonesia yaitu Jay Izzes main sejak menit pertama dan mendapatkan rating 6,8. Dia ditarik keluar pada menit ke-78 menggantikan Nunzio Lela. Venezia naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Serie B dengan koleksi 61 poin hasil dari 33 pertandingan. Breaking news, Nathan Jo Awon resmi dilepas SC Heerenveen untuk bergabung dengan timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Ya, H-1 Piala Asia U23 2024, Indonesia kedatangan amunisi baru yaitu Nathan Jo Awon dari SC Heerenveen. Sang pemain awalnya tak diizinkan untuk bergabung dengan timnas U23. Ada sebagian menyebutkan klub Nathan enggan untuk mengizinkan sang pemain karena turnamen tersebut di luar kalender FIFA. Namun, dengan lobi yang dilakukan Ketum PSSI yaitu Erick Thohir, barulah klub asal Belanda itu baru melepas Nathan Jo Awon untuk bergabung dengan skuad Garuda. Nathan dilepas oleh klubnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 dan dikabarkan dia sedang dalam perjalanan ke Qatar. Keputusan SC Heerenveen itu direspon dengan baik oleh Erick Thohir. Dia menyebutkan dengan bergabungnya Nathan makin bertambah kekuatan timnas Indonesia dan membuka peluang untuk mencapai target yaitu masuk 8 besar. Kami baru mendapat kabar baik bahwa Nathan bisa tampil di Piala Asia U23. Nathan akan bergabung di Doha tanggal 15 pagi hari, ujar Erick Thohir dalam keterangannya pada Senin 15 April 2024. Sebelum Nathan ikut join ke timnas, para pemain terbaik baik di Liga 1 maupun abroad lainnya sudah duluan bergabung. Itu artinya PSSI berupaya semaksimal mungkin agar pemain-pemain yang dapat bergabung baik pemain Liga 1 maupun yang bermain di luar negeri, dan saya bersyukur meski membutuhkan waktu, tapi hampir seluruh pemain dilepas klubnya, tutur Erick Thohir. Pelan-pelan Pak Sopir, Jordi Amat yakin slot Piala Dunia 2026 akan diisi oleh timnas Indonesia. Putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hampir selesai dan akan memasuki babak baru yaitu putaran ketiga. Melihat perjuangan timnas Indonesia, Jordi Amat yakin skuad Garuda akan lolos ke Piala Dunia. Memang, timnas Indonesia sedang dalam tren positif setelah mengalahkan Vietnam 2 kali berturut-turut di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia tinggal selangkah lagi untuk lolos ke tahap ketiga dengan syarat bisa menang laga lawan kontra Irak dan Filipina. Pertandingan tersebut akan dilangsungkan nanti pada bulan Juni. Nah, jika itu terwujud, tentunya Indonesia kembali membuat kejutan dan mendapatkan satu tiket lolos langsung ke Piala Asia 2027. Jordi Amat, pemain Johor Darul Ta'zim itu menyebutkan, timnas Indonesia sedang dalam masa berkembang ke arah yang positif. Jadi, setiap laga demi laga yang dijalani harus mendapatkan hasil yang terbaik. Kami adalah negara kecil dalam hal sepak bola. Kami masih berkembang sehingga impian kami masih jauh, kata Jordi Amat seperti yang dilansir oleh Sport Bible pada Minggu 14 April 2024. Tetapi selangkah demi selangkah kami membangun sesuatu yang istimewa, sambungnya. Melihat perkembangan timnas Indonesia sekarang, ex-pemain Real Betis itu ikut senang. Amat mempunyai cita-cita untuk membawa timnas Indonesia mentas di Piala Dunia 2026. Dia ingin membuktikan bahwa Indonesia mampu dan bisa memberikan kejutan.
Senang rasanya menjadi bagian dari perjalanan ini. Sekarang kita perlu menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita bisa melakukannya. Tujuan utama saya adalah memenangkan sesuatu bersama Indonesia. Saya tahu kami mampu, tegas Jordi Amat. Pemain timnas Indonesia yaitu Jay Izzez punya alasan tersendiri kenapa bermain di Liga Italia. Pemain dengan sapaan Bang Jayadi itu merupakan bek utama klub kasta kedua Liga Italia yaitu Venezia. Baru-baru ini, dia membeberkan apa saja yang menjadi pembeda antara Liga Belanda dan Liga Italia. Meskipun suhu di sini tidak selalu 30 derajat, kata Jay Izzez dilansir dari Omroep Brabant. Mentalitas masyarakatnya juga berbeda dan cara bermain sepak bolanya juga berbeda. Di Belanda, kami ingin menyelesaikan segala sesuatu di lapangan dengan bermain sepak bola. Di sini hal itu kurang penting, ini soal kemenangan, ujarnya. Pemain yang berposisi utama sebagai bek tengah itu dan juga bisa bermain di posisi gelandang maupun gelandang bertahan, Jay Izzez menyebutkan menjadi seorang pemain tangguh menjadi alasan tersendiri kenapa dirinya bermain di Liga Italia. Saya ingin pergi ke Liga Italia karena ini adalah negara di mana Anda bisa menjadi lebih baik sebagai seorang bek. Saya telah belajar banyak, namun saya menyadari bahwa saya masih jauh dari sana. Bersama tim, kami berada di urutan ketiga di Seri B, dan dengan 5 pertandingan tersisa, apapun bisa terjadi. Mereka bekerja pada detail terkecil. For your information, klub yang dibela Jay Izzez yaitu Venezia sekarang berada di peringkat ketiga klasemen sementara Seri B. Venezia masih punya kans untuk lolos ke Seri A musim depan. Untuk peringkat 1 dan 2 otomatis lolos ke Seri A, dan peringkat 3 hingga 8 akan bermain di babak playoff untuk mengamankan satu tiket terakhir promosi ke Seri A.